Saudara, kami berikan Anda gambaran situasi yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur dari gambaran tangkapan drone juru kamera Kompas TV. Dan kalau kita lihat saudara, memang di sini kerusakan terjadi cukup signifikan, beberapa bagian ringsek dan terlihat beberapa logam dari interior ikut keluar sampai bahkan keluar dari gerbong kereta. Dan hal ini menunjukkan seberapa destruktif kejadian insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo yang hingga kini menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Saudara, dari informasi yang kami dapatkan, 2 korban meninggal telah dijemput oleh keluarga masing-masing dan 3 diantaranya masih dilakukan identifikasi karena terdapat tantangan dan juga kendala dari identifikasi tidak dapat dilakukan secara cepat karena adanya kehilangan identitas. 2 di antara yang lain dapat dipastikan karena keluarga hadir dan memastikan identitas ada bersama dengan korban. Tentunya empati dan rasa duka pun doa dari masyarakat hadir di Stasiun Bekasi Timur untuk kemudian proses evakuasi dari korban yang masih terjebak di dalam dapat segera dilakukan hingga tuntas, saudara. Saudara, Kepala Basarnas Marsdia Muhammad Syafi'i menyebut hingga Selasa pukul 3 pagi tadi jumlah korban yang terjebak masih berjumlah 7 orang. Namun memang meski sudah diperbarui oleh Dirut PT KAI, korban terjebak menjadi 3 orang. Proses evakuasi berjalan sulit dan penuh perhitungan untuk menjaga stabilitas kondisi korban, saudara. Ruangan yang sempit dan tebalnya logam lokomotif juga menjadi tantangan berat bagi tim Basarnas. Saudara, petugas di sini terus berjibaku melakukan evakuasi. Tampak di sini ada petugas yang masih memastikan korban telah tuntas. Karena kalau kita lihat dari pernyataan terakhir Direktur Utama PT KAI, di sana ada Bobi Rashidin yang menyatakan 3 korban masih terjebak, dan dari pernyataan tersebut sudah ada 2 korban selamat yang dibawa keluar. Kalau kita melihat dari angka tersebut berarti masih tersisa 1 korban, namun untuk kepastian dari angka sendiri masih terus dikonfirmasi kepada petugas gabungan yang melakukan evakuasi di Stasiun Bekasi Timur. Saudara, tadi terdapat beberapa instansi yang juga terlibat di dalam proses evakuasi, bukan hanya Basarnas, tapi juga diikut bekerja sama ada BNPB, lalu juga ada potensi dari setiap pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov yang memang juga menerjunkan Dinas Gulkarmat dari Provinsi DKI Jakarta. Saudara, dari pernyataan Kementerian Perhubungan sebelumnya dinyatakan memang untuk penyebab dari kecelakaan tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo ini sendiri dikarenakan adanya gangguan di perlintasan kereta, dalam hal ini JPL 85 di Stasiun Bekasi Timur. Dan dari visual yang tertunjuk di sini saudara, gambar terbaru kami berikan kepada Anda menunjukkan tampak dari KA Argo Bromo yang ringsek dan bahkan masuk ke dalam lintasan KRL dan menabrak KRL utamanya di bagian belakang. Kita ketahui bersama untuk Argo depan dan Argo belakang merupakan Argo yang dikhususkan untuk gerbong perempuan. Karenanya tadi juga telah dikonfirmasi kepada Basarnas untuk korban ini mayoritasnya adalah dari penumpang perempuan yang terdampak paling banyak. Proses evakuasi berlanjut dari pukul 9 hingga kini, saudara. Berarti ini total sudah hampir memasuki 8 jam proses evakuasi. Dan untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik, listrik dipadamkan di seluruh perlintasan kereta yang ada di Stasiun Bekasi Timur. Begitu pula bahkan dipastikan tidak ada operasional
kereta listrik yang akan terjadi dari stasiun Cikarang hingga stasiun Bekasi Timur. Sehingga untuk rute lini dari Cikarang menuju dengan Jatinegara, begitu pula dengan hingga ke stasiun transit di Jakarta lainnya, itu hanya akan terhenti hingga stasiun Bekasi, yakni satu stasiun sebelum stasiun Bekasi Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama dari PT KAI untuk memastikan kembali lagi yang menjadi fokus utama sekarang adalah evakuasi dari para korban yang masih terjebak di dalam gerbong kereta dapat berjalan dengan baik dan tuntas. Saudara Kepala Basarnas Marsdia Muhammad Syafi'i menyebut hingga Selasa pukul 3 pagi tadi, jumlah korban yang terjebak masih berjumlah 7 orang meski sebelumnya juga sudah diperbaharui oleh Dirut PT KAI Bobi Rashidin yang menyebut korban terjebak berjumlah 3 orang. Proses evakuasi berjalan sulit dan penuh perhitungan untuk menjaga stabilitas kondisi korban. Ruangan yang sempit dan tebalnya logam lokomotif menjadi tantangan berat bagi tim Basarnas.